Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL TRPL 611. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari asesmen akhir semester atau AAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di sini ada beberapa parameter dan juga hasil analisis kami berdasarkan tim proyek PBL. Jadi kita mulai dari parameter yang pertama, yaitu kebijakan pemerintah terkait teknologi dan rekayasa perangkat lunak. Jadi hasil analisis kami, sistem yang kami rancang ini agar sesuai dengan standar keamanan, pengelolaan data, dan pemrosesan digital yang sah secara hukum. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan pengembangan perangkat lunak. Kemudian parameter kedua yaitu peran masyarakat dalam pengawasan dan advokasi kebijakan teknologi. Nah, hasil analisis kami dalam pengembangan sistem aplikasi parkir kami mengumpulkan masukan dari beberapa pengguna untuk menilai kebutuhan dan kekhawatiran mereka terhadap teknologi digital. Proses ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membentuk arah teknologi yang aman dan etis. Kemudian parameter yang ketiga yaitu teknologi berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Hasil analisis kami dengan sistem parkir yang terorganisir, kendaraan tidak perlu lagi berputar-putar mencari parkiran yang bisa mengurangi emisi karbon. Nah, solusi ini mendukung smart city yang ramah lingkungan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Yuki, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tiga parameter evaluasi yang menjadi tanggung jawab saya dalam proyek sistem parkir digital kami. Pertama itu tentang keadilan sosial dalam akses dan distribusi teknologi, di mana aplikasi parkir yang kami kembangkan dirancang agar dapat digunakan di berbagai jenis smartphone, termasuk perangkat dengan spesifikasi rendah atau yang kita sebut low end. Hal ini penting agar layanan ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan begitu, teknologi ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tapi benar-benar memberikan kemudahan bagi semua pengguna. Kedua, terkait ancaman cyber dan perlindungan data pribadi. Kami memahami bahwa keamanan data pengguna itu adalah hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, dalam sistem ini kami itu merancang fitur keamanan seperti enkripsi data, serta memastikan bahwa informasi sensitif seperti lokasi dan identitas pengguna tidak akan disalahgunakan. Hal ini dilakukan untuk melindungi pengguna dari potensi kejahatan cyber dan menjaga kepercayaan mereka terhadap aplikasi yang kami rancang. Ketiga, mengenai tanggung jawab pengembang dalam menciptakan sistem yang aman. Sebagai tim pengembang, kami itu memegang tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa aplikasi ini tuh bebas dari bug yang bisa menimbulkan resiko bagi pengguna. Selain itu, kami juga menyiapkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi, pencatatan log aktivitas, dan mekanisme pemulihan data jika nantinya terjadi masalah. Semua ini pastinya bertujuan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang aman, nyaman, dan andal bagi semua pihak. Dan dengan penerapan nilai-nilai ini, kami berharap sistem parkir digital yang kami kembangkan itu tidak hanya mempermudah pengguna, tetapi juga aman dan adil untuk semua. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cornelisman. Oke, baik, saya Cornelis Manggia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Yuki. Itu nomor 7, konsep masyarakat madani dalam konteks teknologi. Aplikasi parkir ini tidak hanya soal efisiensi tetapi juga mendukung nilai-nilai masyarakat madani seperti keteraturan, kolaborasi, dan partisipasi publik. Sistemnya membantu mengatur lalu lintas area parkir secara lebih tertib, sekaligus menjadi refleksi dari masyarakat yang menghargai norma sosial dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, pengembangan solusi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang beragam, seperti pengendara motor, pemilik kendaraan listrik, bahkan pengguna kursi roda.
Hal ini menunjukkan pendekatan inklusif dalam teknologi sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang dan pengelolaan transportasi urban. Oke, selanjutnya pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Sistem ini membuka peluang ekonomi baru misalnya bagi penjaga parkir lokal atau pemilik lahan yang bisa bergabung sebagai mitra digital dengan melibatkan mereka dalam ekosistem digital. Proyek ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memperkuat semangat kewirausahaan berbasis teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Rizka Putri Syaiba dan saya akan menyampaikan bagian terakhir dari presentasi ini yang mencakup 3 parameter penting yaitu studi kasus, startup yang mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan, kolaborasi dan diplomasi digital dalam era globalisasi, diplomasi digital dan peran Indonesia dalam dunia teknologi. Parameter ke-10 yaitu studi kasus startup yang mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan. Dalam dunia teknologi, sudah banyak contoh startup yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah GoParkir dan Parkiran.id, yang memadukan teknologi dengan solusi berbasis lokal. Startup seperti ini menunjukkan bahwa inovasi bisa selaras dengan kepatuhan terhadap aturan, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi terhadap penyelesaian masalah publik. Selanjutnya ada parameter ke-11, yaitu kolaborasi dan diplomasi digital dalam era globalisasi. Tim kami membuka kemungkinan untuk mengadopsi standar internasional dalam aspek seperti UI/UX, keamanan data, dan interoperabilitas sistem. Jika berkembang lebih luas, proyek ini akan berpotensi menjalin kerjasama lintas negara, memperluas jejaring teknologi dan diplomasi digital antar bangsa. Selanjutnya ada parameter ke-12 yaitu diplomasi digital dan peran Indonesia dalam dunia teknologi. Proyek ini menjadi bukti bahwa karya anak bangsa dapat bersaing dan berkontribusi di kancah global melalui pendekatan yang etis, inovatif, dan berdampak sosial. Sistem parkir digital ini berpotensi memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif dalam membentuk masa depan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, dengan disampaikan 3 parameter terakhir ini, maka berakhirlah pula rangkaian presentasi kami mengenai evaluasi dan refleksi peran mahasiswa dalam membangun teknologi yang beretika. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana tim kami bekerja, menghadapi tantangan, dan menerapkan nilai-nilai penting dalam proses pengembangan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak atau Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.